Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wassalamu tasliman katsira. Dan sebelum kita mulai, kita seperti biasa murojaah dulu. Kita tasrif, wazan tasrif istilahi dari bab 1 ya, dari bab 1. Kita kemarin sudah sampai bab 14. Ya, kita mulai dari bab 1 fa'ala yaf'ulu ya, tasrif sama-sama. Kalau bisa jangan lihat buku ya, ini murojaah. Ya, mulai. Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun if'alun. Bab tsani. Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'il la taf'il maf'alun. Maf'i, yaf'i berarti maf'i. Ulangi, bab 2. Fa'ala yaf'ilu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'il la taf'il maf'ilun maf'alun. Maf'ilun maf'alun. Bab 3, fa'ala yaf'alu. Fa'ala yaf'alu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'al la taf'al maf'alun if'alun. Fa'ila yaf'ilu ya. Fa'ila yaf'ilu fa'lanan. Fu'lanan ya, mulai. Ulangi dulu, ulangi. Fa'ila yaf'ilu fu'lanan. Mulai. Fa'ila yaf'ilu fu'lanan fa'ilun maf'ulun if'il la taf'il maf'ilun. Bab 5, apa judulnya? Fa'ila yaf'alu. Ya, mulai. Fa'ila yaf'alu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'al la taf'al maf'alun. Nah, bab 6 apa? Fa'ula yaf'ulu. Mulai. Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun. Bab 6 itu isim fa'ilnya apa? Fa'alun, bukan fa'ilun. Ya dah? Ya, ulangi. Fa'ula yaf'ulu fu'lan fa'alun. Mulai. Fa'ala yaf'ulu fu'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun. Sekali lagi bab 6. Fa'ala yaf'ulu fu'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun. Sebenarnya untuk bab 6 ini kalau misalnya kita buat fa'ilun pun masih ada contohnya gitu ya. Cuman di sini barangkali mu'alif ingin menegaskan bahwa bab 6 ini isim fa'ilnya banyak yang tidak fa'ilun gitu kan. Tapi banyak ikut yang wazan-wazan selain isim fa'il, yaitu sifat musyabbah. Kalau misalnya mau dibuat fa'ilun ada, seperti misalnya apa? Soluha itu. Contohnya soluha. Soluha itu kan isim fa'il solihun, masih ada tak? Masih ada. Soluha yasulhu, walaupun masdarnya solahan. Tidak solhan tapi apa? Solahan. Tapi isim fa'ilnya masih solihun. Nah, cuma di sini barangkali mu'alif ingin sekali lagi menegaskan bahwa isim fa'il dari bab 6 ini kebanyakan tidak fa'ilun. Dan juga tidak fa'alun juga itu. Kan di situ fa'alun, hasanun gitu dah. Di situ dibuat fa'alun karena ngikuti contoh
hasanun itu kan. Artinya tidak setiap kata yang ikut bab ini pun juga bisa dibawa ke fa'alun. Intinya harus buka kamus untuk isim fa'ilnya ikut wazan sifatun musyabbahatun. Baik, bab 7 fa'ala mulai. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan taf'ilatan taf'alan tif'alan mufa'ilun mufa'alun fa'il la tufa'il mufa'alun. Bab 7 apa? Fa'ala mulai. Bab 9 apa? Af'ala. Ya, silakan. Af'ala yufilu if'alan muf'ilun muf'alun af'il la tuf'il muf'alun. Af'il la tuf'il. Af'il la tuf'il. Bab 10 tafa'ala. Ya. Baik, bab 11 apa? Tafa'ala, mulai. Bab 12 apa? Ifta'ala, silakan. Ya. Untuk PR menghafal wazan 13 14 sama nulis beberapa kalimat untuk ditasrif. Baik, wazan 13 apa? In fa'ala. Baris meja paling depan. In fa'ala. Ya. In fa'ala yanfa'ilu infi'alan munfa'ilun munfa'alun infa'il la tanfa'il munfa'alun. Contohnya in apa Sugeng contohnya? Inkasaro. Ya, inkasaro. In kasaro yankasiru inkisaron munkasirun munkasarun inkasir la tankasir munkasarun. Ya, wazan 14 if apa Pak Gemilan? 14 if Allah. If Allah yaf allu. Ya, mulai. Yaf'allu. Ya, mulai. If'ala yaf'alu if'ilalan muf'ilun muf'alun. Enggak ada muf'ilun, muf'alun semua. Apa hukumannya nih? Ya enggak. Ya dimaafkan, cuman kan masih ada sanksinya. Kan beda, dimaafkan sama sanksi kan beda. Kan gitu toh? Ya kamu bersalah, saya maafkan, tapi yang namanya hukum kan tetap berlaku. Gitu. Namanya hukum tetap harus diproses, dijalankan. Masalah maaf, masalah hati saya maafkan. Ya ulangi aja. Apa sama-sama? If Allah, mulai. If'ala yaf'alu if'ilalan muf'alun muf'alun if'ala la taf'ala muf'alun. Jadi untuk isim fa'il, maf'ul, zaman makan dan masdar min sama. Muf'alun. Contohnya Contohnya apa kemarin?
Awak Sugeng? Kemarin nggak ikut. Nggak ikut. Memang nggak ikut menghafalkan juga nggak apa-apa sebenarnya. Awak Bambang. Ya, contoh dari if Allah. Ih marro. Ya tasrif. Ih marro. Ihmarro yahmaru ihmiron muhmarun muhmarun ihmarro la tahmarro muhmarun Muhmarrun. muhmarun. Iya. Ya baris kedua. In fa'ala. In fa'ala yanfa'ilu in fi'alan munfa'ilun munfa'ilun in fa'il la tanfa'il munfa'ilun. Contohnya. In kasara yankasiru in kisaron munkasirun munkasarun in kasir la tankasir munkasarun. Ya bab 14 if Allah. Contohnya marra ya. Apa belum menghafalkan? Apa enggak suruh ngapalkan? Disuruh ya? Ya sebenarnya enggak disuruh pun kita kan di sini itu untuk hafal lah gitu kan. Intinya bahasa apapun itu kalau kita enggak hafal itu enggak bisa wes. Iya toh? Bahasa apapun, walaupun bahasa isyarat ya kan. Bahasa isyarat malah susah ya. Ya. Itu juga harus menghafalkan itu. Jadi bahasa apapun itu intinya menghafal. Jadi jangan sampai ditanya, saya belum hafal kenapa? Enggak disuruh ngapalkan misalnya. Ya kalau enggak menghafal ya enggak bisa itu. Ya ulangi, marra mulai. Muhmarrun marra la tahmarra muhmarrun. Baris belakangnya. In fa'ala. In fa'ala yanfa'ilu in fi'alan munfa'ilun munfa'alun in fa'il la tanfa'il munfa'alun. Contohnya in kasara yankasiru in kisaron munkasirun munkasarun in kasir la tankasir munkasarun. If Allah yaf'alu if'ilalan muf'alun muf'alun if'alla la taf'alla muf'alun. Contohnya ihmarra yahmaru ihmiraran muhmarrun muhmarrun ihmarra la tahmarra muhmarrun. Ya, baris meja paling belakang. In fa'ala. Contohnya bab 14 if Allah. Gimana? Yo, langsung contoh. Marra. Ya. Saya kalau mau memberi sanksi itu gimana ya? Enggak tekan itu loh. Artinya apa? Antum kan sibuk orangnya itu kan. Pagi itu sudah kerja, ada yang belajar dan sebagainya. Cuman gimana? Memang belajar bahasa apapun itu kalau tidak menghafal itu tidak akan bisa, intinya gitu. Ya kan? Tidak menghafal itu tidak akan bisa.
Antum datang berapa kali pun kalau mbak hafal itu ya nggak bisa, intinya gitu. Intinya di menghafal memang. Nah, untuk bisa hafal itu kan banyak strategi yang harus kita gunakan. Ya, kita banyak baca, gitu. Kalau kita susah menghafal, baca aja tiap hari itu, hafal lama-lama. Ya kan? Baca aja. Terus apa? Banyak nulis. Ya kan? Banyak nulis. Jadi contoh di sini kan ada beberapa contoh yang ditulis di tabel cuma satu. Contoh yang lain walaupun tidak kita tugaskan ya antum kerjakan sendiri gitu kan. Ya, kerjakan diri itu ditulis 2-3 kata kemudian ditasrif gitu. Dan pokok dalam tasrif itu wazan itu dasar ya, wazan itu dasar. Kalau di wazan saja itu masih nggak lancar, ke contoh lebih nggak lancar lagi gitu loh. Jelas ya? Jadi kalau di wazan itu contoh misalnya fa'ala yaf'ulu fa'alan fa'ilul maf'ulun uf'ul lataf'ul maf'alun mif'alunnya itu ndak hafal, contohnya ya susah. Tapi ketika wazan ini pokok ini sudah hafal kuat, nanti diganti contoh apapun insya Allah gampang. Ya kan? Diganti contoh apapun insya Allah mudah. Jelas ini ya. Dari 14 wazan ini berarti fi'il madhi yang sudah kita hafal apa saja? Bab 1 fi'il madhinya apa? Fa'ala. Bab 2 fa'ala. Bab 3 fa'ala. Bab 1, 2, 3 kan fi'il madhinya sama. Yang beda apanya? Mudhari'nya. Gitu. Bab 1, 2, 3 fa'ala. Bab 4 fa'ila. Bab 5 fa'ila sama. Bab 6 fa'ula. Sehingga fi'il mujarad sulasi cuma 3 ini. Apa itu mujarad sulasi? 3 asli. Fa'ala, fa'ila, fa'ula. Gitu. Terus bab 7 apa? Fa'ala. Bab 8 fa'ala. Bab 9 af'ala. Bab 10 tafa'ala. Bab 11 tafa'ala. Bab 12 ifta'ala. Bab 13 infal. Bab 14 berarti fi'il madhinya berapa? 11. Total berapa? 19. Ya dah? Total fi'il madhi wazan fi'il madhi itu kan 19. Ya dah, 19. Kita sudah menghafal 11 kurang 8. Kurang apa itu? Kurang istaf'ala, if'au'ala, if'awwala, if'ala, fa'lala, tafa'lala, kemudian infa'ala, kemudian apa itu? If'anlala, ya kan? Sama if'alalla, 8. Kurang 8. Baik, PR tertulisnya mentulis tasrif isroqa dan isfarro. Coba dibaca Pak Gumilar. Isfarro. Ye, dibaca. Kalau sudah hafal enggak apa-apa, enggak usah baca. Isfarro, yasfarru, isfiraran, musfarron. Musfarrun. Musfarrun. Isfarro. Isfarro. Musfarrun. Baik. Coba Mas Deni dibaca yang izroqo. Isroqa yasroqu isriqo isriqo musroqun isroqo la tasroqo musroqun. Bagus. Dibaca lagi Mas Ilham. Mas Ilham yang mana? Ya. Mas Ilham. Isfarra. Berikutnya Pak Sihana, coba dibaca Pak. Isroqo. Muzraqun.
izraqqa, isroqo, la tasroqo, musroqo. muzraqun. Jadi kalau sigotnya isim itu ditanwin, dhammah tanwin kecuali masdar, fathah tanwin. Jadi pas sigot isim ditanwin, dhammah tanwin. Muzraqun, muzraqun, izraqqa, la tasraqqa, muzraqun. Ya, tanwin. Coba berikutnya. Pak Heru, isfarra. Isfarro, yasfarru, isfiroron, isfarrun, isfarrun, isfarro, la tasfarro, musfarrun. Baik. Terus izraqqa, coba Pak Tarno. Tasrif, baca tasrifnya. Izraqqa. Ayo, tinggal membaca toh. Tinggal membaca kan? Sudah ngerjakan belum? Sudah? Coba dibaca. Kan sama ihmaro itu, ihmaro, yahmaru, terus yang ketiga apa, Pak? Yang ketiga gimana ya, Pak? Salah ya? Coba perhatikan, izraqqa, yazraqku, yang masdarnya apa? Izri kokon. Jadi dicek di tabel itu ada berapa toh kalimatnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau kerjaan kita baru 6 berarti masih kurang berapa? 2 gitu kan, logikanya kan gitu. Berarti dicek, oh di tabel nek piro to, dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh kerjaan saya kok baru 6 berarti saya masih kurang 2. Sing kurang apa? Digoleki kan gitu toh. Jadi ada pengecekan. Nah, yang kita jadikan sebagai standar pengecekan apa? Tabel sini gitu loh. Diurutke. Ya kan diurutkan. Ihmarra, izraqqa, yahmarru, yazraqku, ihmiraron, izriqaqon. Dan gitu toh, diurutkan seperti itu. Kalau masih susah seperti itu, yang aslinya ini ditulis saja nggak apa-apa, ya kan? Ihmaro ditulis terus nulis bawahnya izraqqa, harokatnya ngikut gitu kan. Terus nulis yang kedua yahmaru, nah, bawahnya tulis yazraqu gitu kan. Ihmiraron, terus nulis bawahnya izri kokon. Huruf-hurufnya dulu baru nanti harokatnya ngikut. Berarti kasroh, sukun, kasroh, fathah tanwin, ngikut kayak gitu. Insya Allah tidak salah kalau gitu. Jelas ya, itu strategi saja sebenarnya. Sebenarnya mudah tapi butuh apa? Telaten. Jadi kalau misalnya kita susah langsung, bisa apa? Dengan cara seperti itu ya. Jadi yang rumus kita tulis dulu satu-satu, terus kita turut di bawahnya. If Allah. Kalau kita langsung contoh yang lain susah, ya ihmaro dulu. Baru bawahnya kita mau nulis izraqqa berarti if Allah, ihmarra, izraqqa itu kan. Terus pindah ke kiri, yaf'allu, yahmaru, yazraqu gitu kan. If ilalan, ihmiraran, izri, kokon, isfiraran, ikut semua. Gitu ya caranya supaya apa itu bisa dipahami dengan sebaik-baiknya. Baik, kita tasrif sama-sama ya. Isfarra, mulai. Isfarra, yasfarru, isfiraran, musfarrun, musfarrun, isfarra, la tasfarra, musfarrun. Izraqqa. Izraqqa, yasraqu, izriqaqan, musraqun, musraqun, israqqa, la tasraqqa, musraqun. Baik. Sekarang kita masuk bab baru, bab 15, halaman 142, 143.
Kita masuk kelompok yang ketiga. Dari berapa kelompok? 4 kelompok. Ya masih kelompok 2 ya, ini masih sulasi mazid, cuman bagian ketiga. Apa itu? Fi'il sulasi mazid bisalasati ahrufin. Kan kalau 4 kelompok itu kan fi'il sulasi mujarrad, fi'il sulasi mazid, terus rubai mujarrad, rubai mazid. 3 asli, 3 plus, 4 asli, 4 plus gitu. Jadi masih kelompok kedua. Apa itu? Fi'il 3 plus. Plus berapa? Plus 3. 3 plus 3. Aslinya 3, tambahannya 3. Di sini nanti ada 4 wazan, 4 rumus. Ada 4 rumus. Rumus yang pertama apa? Istaf'ala. Istaf'ala. Aslinya apa ini? Fa'ala. Aslinya fa'ala. Tambahannya ista. Ya enggak? Fa'ala, tambahannya ista. Contohnya di situ istakhroja. Dari kata khoroja. Maka khoroja. Apa artinya khoroja? Istakhroja apa? Khoroja ikutkan istaf'ala menjadi istakhroja. Nah, istakhroja. Di antara tambahan ista ini maknanya apa? Menunjukkan meminta. Contohnya khoroja. Khoroja apa? Kalau istakhroja, minta keluar, minta izin untuk keluar gitu loh maksudnya. Ya. Walada apa walada? Beranak. Ya dah, walada itu beranak. Kalau istaulada meminta anak. Mintanya ke siapa? Ya Allah ya. Meminta anak. Ghafaro mengampuni, istaghfaro meminta ampun. Ya dah, meminta ampun. Itu di antara maknanya, menunjukkan apa? Meminta. Nasoro menolong, istansoro meminta tolong. Di antara makna yang lain apa? Makna menganggap. Makna menganggap. Ya. Contoh misalnya hasuna wa hasuna baik. Kalau istahsana menganggap baik. Nah, maka ada perkataan ulama manistahsana faqad syara'a. Barang siapa yang menganggap sesuatu itu baik di dalam agama, maka sama saja dia sudah membuat bagian syariat. Gitu dah. Maka seluruh perkara bid'ah itu kan muncul dari apa? Istihsan, menganggap sesuatu itu baik. Ya dah. Lah ala endi itu. Maca Quran kok ora entuk gitu kan. Maca Quran kok ora entuk. Yasin kan Al-Qur'an gitu kan misalnya. Jadi membaca Quran kok enggak boleh gitu ya. Gitu. Apa salahnya sholat ya kan? Sholat kok salah. Zikir itu kan baik. Afdhalu dzikri la ilaha illallah misalnya. Ya dah. Seperti itu. Nah itu yang Masya Allah ternyata masih banyak dari kita dan saudara-saudara kita yang belum bisa memahami itu. Makna syahadat itu, syahadat la ilaha illallah anna Muhammad Rasulullah itu ternyata banyak yang belum paham gitu. Jadi konsekuensi dari Muhammadur Rasulullah atau konsekuensi dari la ilaha illallah itu belum pada. Buktinya apa? Habis mengucapkan la ilaha illallah apa? Berbuat syirik gitu dah. Ya enggak, berdoa kepada selain Allah, bernadar kepada selain Allah, menyembelih untuk selain Allah. Iya kan? Seperti itu. Juga
ketika mengucapkan la ilaha illallah dia semangat pengen beribadah kepada Allah, tetapi ibadahnya tidak menggunakan tuntunan dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW, membuat ibadah sendiri, gitu. Membuat ibadah sendiri. Artinya kalau setiap orang itu bebas membuat cara ibadah, buat apa Allah itu ngutus Nabi gitu loh ya kan? Kan tujuan Rasul itu diutus apa toh? Untuk menjelaskan bagaimana manusia itu beribadah kepada Allah. Makanya 2 kalimat syahadat itu dalam fikih kan sudah kita bahas ya dulu. Kalimatnya 2 tetapi jadi satu rukun. Karena apa? Itu satu kesatuan. Artinya keempat rukun itu tidak mungkin terwujud kecuali dengan 2 kalimat itu. Gitu, ikhlas kepada Allah dan caranya ngikuti Rasul kan gitu. Caranya ngikuti Rasul. Gitu. Baik. Itu diantara contohnya. Jadi menganggap apa? Menganggap baik istahsana. Contoh lagi aduma. Aduma itu apa? Gede, besar. Kalau ista'dhama menganggap besar. Kaburo, apa kaburo? Besar. Kalau istakbaro merasa dirinya besar alias sombong. Menganggap dirinya besar alias sombong. Gumedhe kalau bahasa Jawanya gitu ya. Jadi menganggap dirinya itu lebih dari yang lainnya. Maka kesombongan itu kan muncul karena seseorang memiliki kelebihan lah biasanya. Ya enggak? Lebih pintar gitu dah. Lebih tua, ya enggak? Lebih hartanya, lebih kedudukannya, ya enggak? Apa titelnya juga lebih tinggi kayak gitu. Makanya kalau ada orang yang enggak punya kelebihan kok sombong itu dosanya berlipat-lipat. Ya enggak? Udah miskin, jelek, sakit-sakitan ya kan, sombong dia. Jadi tidak ada sesuatu yang dibanggakan kok sombong, itu kan dosanya berlipat. Ya enggak? Walaupun orang yang punya kelebihan sombong itu dosanya besar. Tetapi kalau enggak ada penyebab dia sombong kok sombong, ya kan? Kuwi kebangetan lho. Berarti kan ngono wis sombong apa meneh nek punya kelebihan itu loh. Kayak ngopo sombongnya, mungkin ngumpuli Fir'aun kan gitu. Ya toh? Fir'aun sombong kayak gitu wajar, kenapa? Oh, kekuasaannya luar biasa ya toh? Kekuasaannya luar biasa. Nah, tapi kalau ada orang yang enggak seperti Fir'aun, artinya jauh sekali tapi kok sombongnya saja sudah seperti Fir'aun. Contohnya apa? Ngaku Tuhan gitu. Ngaku sebagai apa meneh nek dadi raja ngaku dadi apa gitu kan. Apa yang ngaku yang membikin Tuhan itu kan, maksudnya gitu kan. La haula wala quwata illa billah. Ya, seperti itu. Jadi istakbara menganggap dirinya besar alias sombong. Ya, itu diantara fungsi tambahan ista di situ. Langsung masuk ke wazan halaman 143. Istaf'ala ya. Setiap fi'il madhi yang diawali hamzah zaidah atau alif zaidah mesti mudhari'nya sebelum akhir apa? Di kasrah. Istaf'ala yastaf'ilu. Nah, itu perhatikan, yastaf'ilu. Kemudian masdarnya ada tambahan alif sebelum terakhir. Semua yang ada tambahan hamzah di depan, maka untuk masdar sebelum akhir ada tambahan alif. Af'ala masdarnya if'alan, ifta'ala, ifti'alan, infa'ala, infi'alan, if'alla, if'ilalan, istaf'ala, istif'alan, ya kan? Ada alifnya semua. Jadi setiap fi'il madhi yang ditambahi apa? Hamzah zaidah di depan, maka apa? Masdarnya sebelum akhir mesti ada tambahan alif. Seperti ini menjadi istif'alan. Nah, ini
Istif'alan. Ada alif di sini. Ya kan ada alif. Isim fa'ilnya mustaf'ilun. Kemudian isim maf'ulnya itu ada titik tiganya enggak itu? Ada, itu dihapus saja itu. Itu berarti kelebihan satu huruf. Harusnya seperti isim fa'il tetapi harokat ainnya di fat. Nah, jadi diralat ya, diralat itu pada isim maf'ul mustaf'ilun, mustaf'alun gitu toh. Ya, pada isim maf'ul setelah mim ada apa? Sa, itu dihapus. Ya, dihapus semua, mumpung kelingan nanti masih lupa nanti, dicoret aja atau di tip X gitu. Supaya nanti tidak berhujah ke buku lah. Di buku ada ini, ada saknya misalnya. Jadi saknya enggak ada pada isim maf'ul. Jadi tidak tapi langsung mustaf'alun. Amrnya istaf'il, terus la tastaf'il mustaf'alun. Ya, mustaf'alun. Sehingga kalau seperti ini gundul, maka minimal yang sudah kita pelajari ada berapa sigot? Nah, seperti ini. Bisa dibaca apa? Istaf'ala. Kedua, istaf'il. Ketiga apalagi? Yang sudah kita pelajari. Cukup ya? Jadi minimal 2. Istaf'ala sama istaf'il. Amr. Ya, istaf'il. Kalau ada alifnya di sini, ya kan? Contohnya ini saya rubah. Saya tambahi ini. Berarti bacanya ya. Istif'alun. Ya dah? Jadi perhatikan. Ada tambahan di sini istif'alun. Berarti apa, Mas? Kalau ada hamzah mudhari'nya gimana? Sebelum akhir kasroh. Ya contoh, af'ala mudhari'nya yuf'ilu kasroh. Ya dah? Kemudian ifta'ala yafta'ilu i kasroh juga. Kemudian infa'ala yanfa'ilu, istaf'ala yastaf. Kecuali yang bab 14 itu kan if'ala yaf'alu, itu asalnya if'alala yaf'alilu, asalnya gitu. Cuman karena 2 hurufnya double maka ditasdid, kasrohnya hilang gitu. Asalnya yaf'alilu. Sehingga nanti kalau kembali ke asli, kapan nanti kembali ke asli? Kalau kita sudah tasrif lughawi nanti balik lagi yaf'alilna. Ya kan, gitu, balik ke asli yaf'alilna. Jelas ya. Jadi mengetahui asli itu penting karena apa? Karena sebagian fiil itu nanti pada suatu kondisi dia harus kembali ke asli. Contohnya misalnya madda. Madda itu nanti suatu ketika balik ke asli. Menjadi madat tamadat tu mamadat tu. Nek huwa madda, nek saya madat tu, balik ke asli. Fa'al tu madat tu. Karena apa? Aslinya madada. Lah kalau aslinya fa'ilah ya harus kembali ke fa'ilah. Contohnya misalnya ini. Ini kan ada madda. Ketika saya menjadi madatu, enggak muat, madatu. Lah kalau addo. Nah, ini ketika domir saya menjadi aditu gitu loh. Karena apa? Aslinya ini bukan adodo tapi apa? Adido gitu aslinya gitu loh. Ini aslinya madada, yang ini adido. Lah kok tahu? Lah dari babnya. Ini bab 1, ini bab 5. Bab 5 itu kan fa'ila yaf lalu berarti adido ya dodu itu aslinya kan. Nah, ini penting. Nanti insyaallah akan kita pelajari. Jadi sebagai contoh saja. Terus apa lagi? Yang ditanyakan? Cukup? Oke. Baik, itu catatan penting di dalam bab ini. Langsung kita tasrif.
Istaf'ala yastaf'ilu istif'alan. Mustaf'ilun mustaf'alun. Istaf'il la tastaf'il mustaf'alun. Yuk dibaca dulu pelan-pelan, perlahan-lahan, kompak. Mulai. Istaf'ala yastaf'ilu istif'alan. Mustaf'ilun mustaf'alun. Istaf'il la tastaf'il mustaf'alun. Sekali lagi. Istaf'ala yastaf'ilu istif'alan. Mustaf'ilun mustaf'alun. Istaf'il la tastaf'il mustaf'alun. Baik. Kita ke contoh sekarang. Istakhroja. Mujarotnya apa tadi? Khoroja. Yang penting pokoknya asalnya 3 huruf. Bisa dari fa'ala, fa'ila maupun fa'ula. Nah, kebetulan kalau istakhroja ini dari khoroja. Kalau istahsana dari hasuna gitu kan. Ya. Istakhroja mudhari'nya yastakhriju, masdarnya istikhrojan. Mustakhrijun mustakhrajun. Istakhrij la tastakhrij mustakhrajun. Ya, tasrif sama-sama. Istakhroja yastakhriju istikhrojan. Mustakhrijun mustakhrajun. Istakhrij la tastakhrij mustakhrajun. Sekali lagi. Istakhroja yastakhriju istikhrojan. Mustakhrijun mustakhrajun. Istakhrij la tastakhrij mustakhrajun. Baik, silakan dihafalkan istaf'ala dan istakhroja. Ya, di sini 2 menit. 1 wazan 1 menit. Ya sak dapat-dapatnya. Rasmu. Sahabah.
Betul. Baik. Kita tasrif. Baris pertama. Yuk, mulai. Istaf'ala. Istaf'ala yastafilu istif'alan mustaf'ilun mustaf'alun istaf'il la tastaf'il mustaf'alun Istakhraja. istakhraja yastakhriju istikhrajan mustakhrijun mustakhrajun istakhrij la tastakhrij mustakhrajun. Baik, belakangnya istaf'ala. Sekali lagi. Istakhraja. Belakangnya istaf'ala. Terus contohnya istakhraja, silakan. Ya, paling belakang istaf'ala. Ya, contohnya Mustakhrajun, bagus. Kita ambil contoh-contoh yang lain di halaman 144, 145. Ya, ada beberapa contoh di sini dan 6 contoh ya. Pertama, istakmala. Ini dari apa? Kamula. Ya, kalau di sajak Arab itu kan kamulal jamalu minal bukhuril fa'ili. Berarti kamula, bukan kamila. Kamula. Kamula apa kamula? Sempurna. Kalau istakmala, menyempurnakan. Nah, ini ada istakbaro dari kaburo. Apa kaburo tadi? Besar. Kalau istakbaro, menganggap dirinya besar alias sombong. Ada istansoro, mujarotnya nasoro. Ya, nasoro. Nasoro telah menolong, istansoro apa? Meminta pertolongan.
dan seterusnya. Kita ambil satu contoh untuk kita tasrif bersama-sama istakmala ya, persiapan 1 menit di tasrif istakmala bersama-sama. Ya, persiapan dulu silahkan. Cukup. Yuk tasrif bersama-sama. Istakmala. Istakmala yastakmilu istikmalan mustakmilun mustakmalun istakmil la tastakmil mustakmalun. Baik, meja pertama. Tasriflah istansoro ya, istansoro. Meja kedua istakfaro. Persiapan dulu. Meja ketiga istakbaro, meja keempat istakjala. Saya ulangi ya. Paling depan istansara. Nomor 2 istakfaro, nomor 3 istakbaro, paling belakang istakjala. Persiapan dulu. Alhamdulillah. Siap. Yuk,
Istansara, mulai. Istansara yastansiru istinsaran mustansirun mustansarun istansir la tastansir mustansarun. Baik, meja kedua istaghfara. Istaghfara yastaghfiru istighfaran mustaghfirun mustaghfarun istaghfir la tastaghfir mustaghfarun. Berikutnya istakbara. Istaghfara yastaghfiru istighfaran mustaghfirun mustaghfarun istaghfir la tastaghfir mustaghfarun. Paling belakang istajala. Sekali lagi istajala, ayo ulangi. Baik. Selesai bab 15 masuk bab 16. Bab if au ala. Ini masih apa? Kelompok fiil 3 plus 3. If au ala. Tambahannya apa? Tambahannya alif, ain, wawu. Ain yang mana? Ini apa ini? Pertama atau kedua? Ini kan ain, ini ain lah. Kan ada dua ain lah. Yang satu mesti tambahan. Kan yang asli cuma 3. Fa'ala atau fa'ala gitu toh. Tambahnya kan 3, apa saja tambahannya? Tambahnya mana? Alif, ain, wawu. Cuman ain yang mana? Kok bisa tahu yang kedua? Yang kayaknya. Yang mana? Kenapa yang pertama? Biasanya yang tambahan itu kedua loh. Kan satu dulu baru nambah itu toh. Nah, kalau yang satu belum biasanya belum nambah. Fungsi jiurung kok nambah. Beronggo itu. Yang asal itu kan satu dulu gitu. 2, 3, 4 itu kan tambahan. Atau langsung 4. Jadi kalau di sini tidak begitu kita permasalahkan. Karena apa? 2 huruf ini nanti mesti sama. Gak mungkin beda. 2 huruf, misalnya ini ro ya ini ro, gitu. Ini to ya to gitu. Mesti podo hurufnya. Sehingga nggak begitu dipermasalahkan. Nggak masalah gitu. Nggak masalah. Jadi tambahannya yang mana itu tidak begitu penting. Karena apa? Hurufnya mesti sama. Cuman kalau kita pakai kaidah asal ya kan, yang pertama itu tetap yang asli, yang pokok itu toh. Yang tambahan itu mesti yang kedua. Yang kedua itu tambahan itu kan. Pada kaidahnya kan gitu, Pak. Yang namanya nambah itu kalau sudah yang pokok punya dulu. Dan pokok itu mesti didahulukan, nggak mungkin tambahan dulu ya kan. Orang dikatakan kerja itu kan kerja pokok baru lembur, apa lembur dulu. Hah? Yang pokok nggak masuk, tapi masuknya lemburan tok itu kan. Nggak mungkin boleh kan, mesti kalau dikatakan suruh lembur karena yang pokok sudah. Iya kan? Iya. Gitu kan? Kalau pakai apa kaidah asal sesuatu kan gitu. Cuman dalam masalah ini nggak begitu penting. Kenapa? 2 huruf ini mesti sama. Kalau nggak percaya contoh ini. If au ala, contohnya ikhdau doba. Itu ainnya yang mana? Do ya pada toh? Do yang pertama ikhdau doba. Yang kedua ikhlau lako. Yang jadi ain yang mana? Lam. Sama toh? Ighrau roko. Mana yang jadi ain? Ro. Sama juga toh? Sama. Yang tambahnya yang mana? Wis rasah dige gelut ya kan. Tambahnya yang pertama buli, yang kedua juga buli. Karena intinya sama itu. Hurufnya mesti
Lah kalau nanti beda lah itu baru dipermasalahkan gitu loh. Yang statusnya tambahan yang asli yang mana karena hurufnya beda gitu kan. Itu baru dipermasalahkan. Kalau selama masih sama ya kenapa harus dipermasalahkan? Jelas ya? Seperti itu. Baik. If au ala fi'il apa ini? If au ala? Fi'il apa ya, ikhwah? If au ala fi'il madhi. Berapa huruf? 6 huruf. Aslinya 3. Aslinya fa'ala. Ya kan? Kemudian fa'ala, fa'ila atau fa'ula. Tambahnya 3. Alif atau hamzah, wawu sama ain. If au ala yaf'au ilu. Masdarnya nah, perhatikan mudhari'nya karena tambahan huruf yang pertama ini hamzah, maka sebelum akhir kasr. If au ala yaf'au ilu. Masdarnya if i alan. Ada perubahan apa itu? Apa? Wawu jadi kenapa? Karena huruf sebelumnya kasroh. Nah, if i lah ketika a kan au bisa. Lah ketika i nggak bisa, iu itu nggak bisa. If iu alan itu berat orang Arab. Nek kita nekat-nekatan iso. If iu alan enak wae ta? If au ala yaf au ilu if iu alan gampang ta? Kalau kita ya. Tapi orang Arab kayak gini sudah berat. If au ala yaf au ilu if iu berat, maka apa? Supaya ringan huruf yang paling cocok dengan kasroh itu apa? Ya, maka wawu berubah menjadi ya di sini. Ya kan? If i. Ya, dah. If i. Terus karena masdar ada tambahan apa? Alif. If i. Dan ini mesti harokatnya apa? A. Ya enggak? If i alan. Ya. Muf'au ilun. Muf'au alun. If au il. La taf'au il. Muf'au alun. Ini nanti banyak au-aunya ya. Nah, au gitu banyaknya. Baik, if au ala kita tasrif sama-sama. If au ala ya au ilu if ai ala muf'au ilun muf'au alun if au il la taf'au il muf'au alun. Sekali lagi. If au ala ya au ilu if ai ala muf'au ilun muf'au alun if au il la taf'au il muf'au alun. Ya. Kita ke contoh. Ihdaudoba, apa artinya di sini? Menjadi bengkok. Ihdaudobal hadidu, berarti apa? Hadid apa hadid? Besi itu jadi bengkok. Ihdaudobal hadidu. Ya, ihdaudoba mudhari'nya apa? Ya, tinggal nanti if au ala ihdaudoba yaf'au ilu yakhdaudibu if i alan ihdi doban muf'au ilun menjadi muf'au ilun muhdaudibun muf'au alun muhdaudobun if au il ayo if au il ihdaudib. Nah, itu kan. If au il ihdaudib. La taf'au il la takhdaudib. Muf'au alun muhdaudobun. Muhdaudobun. Ya, fi'il madhinya ihdaudoba, mudhari'nya yakhdau. Masdar ihdi doban ihdi do ya. Ihdi doban fa'il isim maf'ul
Amr. Ya. Nahi. Zaman makan. Ya, kita tasrif sama-sama. Ikhdau doba. Ikhdau doba yakhdau ribu ikhdidawan muhdau ribun muhdau rabun ikhdau rib la takhdau rib muhdau rabun. Baik. Berikutnya. Dah dan maghrib ya. Insyaallah cepat sekali. Yang mana? Kalau di sini tidak ada apa ya? Tidak ada kaidah yang baku di sini ya, lihat kamus. Dan fiil-fiil yang ikut bab ini sangat sedikit sekali. Buktinya apa? Yang ikut ini hanya bina-bina yang salim saja. Ya, mudhoaf tidak ada, ajwaf tidak ada. Maka fiilnya sangat sedikit sekali. Sehingga di sini apa? Melihat kamus. Kemudian untuk contoh kedua, ikhlaulaqo itu di sini artinya mudahan. Kalau kita melihat makna, ini rapatut jadi fiil. Fiil itu apa toh? Fiil apa? Menunjukkan pekerjaan. Mudah-mudahan itu pekerjaan enggak itu? Kan tidak. Enggak, makna mudah-mudahan itu kan bukan makna pekerjaan. Ya toh? Ya kan, harapan. Ya gitu. Tapi ini bentuknya fiil ya, harus diakoni fiil. Harus rapatut fiil ya diakoni fiil. Ya toh? Itu. Harus diakui itu fiil. Seperti kada ya kadu. Itu kan kalau kita lihat artinya apa? Kan hampir itu. Ya kadul barqu yakhtafu absarahum. Apa artinya? Hampir saja petir itu menyambar wajah mereka, itu kan. Hampir itu. Ya kalau kita lihat maknanya hampir itu menunjukkan pekerjaan itu. Wahai gitu kan. Mana menunjukkan pekerjaan? Kan enggak ada. Tapi bentuknya dari mana kita tahu? Dari tasrif. Ya toh? Ikhlaulaqo yakhlauliku tasrif. Oh berarti ikhlaulaqo itu fiil madhi gitu. Kalau kita lihat arti enggak akan ketemu. Ya toh? Seperti laisa. Laisa itu artinya apa? Tidak. Ya kan? Kita bisa tahu itu fiil. Kan masa fiil kok tidak itu? Apa ada fiil tidak itu? Kan tidak menunjukkan pekerjaan sama sekali. Kita bisa tahu dari mana? Dari fiil. Buktinya bisa ditasrif. Laisa, laisa, laisu, laisat, laisata, lasna, lasta, lastuma. Fiil madhi itu. Ya kan? Laisat, laisata, ada ketemu bisa nyambung dengan dhamir itu menunjukkan dia fiil dia. Ya dah. Kalau kita lihat makna, bila secara nyambung sama sekali. Lah kok tidak kan itu tidak toh? Ya, ana talibun. Apa artinya? Saya murid. Lastu taliban. Saya bukan murid, ya kan? Laisa itu kan artinya bukan atau tidak. Lah kalau kita kembali ke makna, sama sekali tidak ada unsur pekerjaannya. Ya enggak? Tapi karena kita sudah belajar sorof, tahu ya kan, ini bentuknya fiil gitu. Ya kan? Bentuknya fiil. Sehingga kalau disebutkan kaidah fiil itu butuh fa'il gitu. Ya kan? Butuh seperti ikhlaulaqo ini sebenarnya ada dua bentuk dia. Maksudnya dua bentuk itu dua pemakaian dan juga fiil-fiil yang lain ada sebagian. Maksudnya apa? Ada ikhlaulaqo itu yang artinya mudah-mudahan, ada ikhlaulaqo itu yang artinya menjadi rata. Bedanya kalau ikhlaulaqo yang dia itu mudah-mudahan itu enggak bisa ditasrif di sini, enggak bisa. Karena dia hanya madhi dan mudhari. Bentuknya hanya madhi dan mudhari, enggak punya amr. Gitu loh bedanya. Adapun ikhlaulaqo yang bisa ditasrif lengkap itu adalah ikhlaulaqo yang ada amrnya. Tapi maknanya beda. Apa itu? Menjadi rata. Maknanya beda. Jadi ikhlaulaqo yang bisa ditasrif itu yang punya tiga bentuk. Madhi, mudhari, amr kan gitu ta?
Ya enggak? Seperti kata bayak tubuh uktub punya 3, ya toh? Jalasa yajlisu ijlis. Kalau yang cuman punya 1 bentuk, 2 bentuk itu enggak bisa ditasrif. Antum sudah belajar al-fi'lu binadhari ila tasrifihi bab berapa? Bab 6 toh. Al-fi'lu binadhari ila tasrifihi. Ada jamid dan mutasarrif. Jamid dan mutasarrif. Jamid itu cuma 1 bentuk. Contohnya laisa itu madhi saja itu. Ada yang 2 bentuk. Kalau lebih dari 1 berarti mutasarrif. Mengalami perubahan. Nah, mutasarrif pun ada yang nakis, ada yang tam. Nakis itu kurang. Kenapa? Cuma 2 bentuk, madhi dan mudhari. Yang tam 3, madhi, mudhari dan amr. Lah yang tam ini yang bisa ditasrif gitu loh. Lah kalau nanti tidak ada amrnya, nasrifnya gimana? Ya dah. Ketika fi'il amr berarti kosong, ya dah. Maka kita ambil makna yang fi'il tam saja. Jadi sini ada yang nanya fi'il nakis, ada fi'il tam. Berarti artinya apa kalau tam? Ya, menjadi rata. Menjadi rata. Berarti itu. Ikhlaulaqo. Kalau yang igrau roko ini masih. Ini berlinang air mata. Berlinang air mata. Ini dari fi'il goriko. Goriko itu apa? Tenggelam dalam air. Kalau igrau roko berlinang air mata. Karena apa? Dia basah dengan air mata. Ya. Kalau bahasa Jawanya apa? Brebes mili. Ya enggak? Bahasa apa itu Jawanya brebes mili. Ya. Dicari di kamu, Pak. Goriko yaghroku masalah. Tenggelam itu. Kalau ikhlau mana? Ya berlinang air mata. Nangis kan tidak mesti keluar air matanya. Ada enggak orang nangis yang tidak keluar air matanya? Ada. Ya. Tangisan buaya. Tangisan buaya enggak keluar air mata. Tapi kadang-kadang tangisan buaya malah menipu loh, Pak. Itu air tenanan. Ya. Tangisan bahagia pun Masya Allah kadang-kadang juga keluar air matanya banyak. Tangisan bahagia itu. Ya. Sinetron yang main-main aja bisa keluar air mata itu. Kenapa? Kalau nggak keluar air mata nggak mungkin dipilih jadi pemain sinetron. Ya. PR-nya seperti biasa, antum hafalkan PR 1. Hafalkan wazan dan contoh tasrif istilahi bab 15 dan 16. Wazan dan contohnya ya berarti 4 tasrif. Apa tadi? Istaf'ala contohnya roja. If'au'ala contohnya ikhlau lako. Dihafalkan. Karena ini 2 ini prinsip. Ya, yang kedua tulislah tasrif ikhlau lako dan igrau roko. Dah, enggak usah banyak-banyak. Insyaallah cukup dah? Cukup ya? Baik ikhwah, kita cukupkan untuk materi shorof, kita lanjutkan ba'dal maghrib insyaallah dengan materi fikih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.